Siap Mas Autis. Siap, kita Brands. mau ngobrolin tentang bisnis. Di sini bukan tentang bisnis sih, sebenarnya lebih ke perjalanan sih. Buat teman-teman yang belum tahu itu ini adalah apa ya, bisa dikatakan owner dan founder. Founder. Oke, founder dari brand yang dulu sempat Google Phone. apa nih? Fenomenal. Oke, fenomenal bajakannya. Booming. AK Movement. Wih, tepuk tangan dulu. AK Movement. Makasih. AK Movement. Well, pokoknya ki Banyak. istimewa pokoknya. Dulu itu nang pasar malam juga Sekaten full. Sekaten full. AKA. Pasar Kuncen. Tapi Full juga. Udah kita sweeping. tapi tetap kalau ngeyel. di apa namanya? Di pasar malam itu jadinya bukan AK Movement. NDX AKA. Tapi logonya pakai Iya. itu. Skip aja bos. Jadi sedih kalau bicara Mbah Jaki ya ora apa-apa ning ora mbok sing dong gitu. Endi iki sing band, Oh. endi sing iki brand. Dulu dinasehati maksudnya karo konco. Mbok sing semangat gitu loh. Karena apa? Kalau brand sudah dibajak, itu berarti brandmu booming, populer gitu. Terus Bukan masalah populernya. Heeh. Nilai lembah jake ya kudune iki padha apa bener ngono lho. Heeh. Wis sablonane luwe elek. Konsepe lho radong tok iki. enggak, ayo itu tadi kan brand sama band yang bajak itu enggak paham ya. Enggak paham. Oke. Tapi ya enggak apa-apa. Bagian dari perjalanan. Benar, walaupun kalau untuk sekarang ini dikatakan berarti off ya itu. Sempat boom dan sekarang off. Oke. Kalau awal karir sih oke juga sih. Makanya kita coba gimana sih kita flashback awal karirnya kok saya kan ketemu itu di 2009 ya kayaknya 2009 dulu main ke namanya Leng Semut. Ya, Leng kita Semut. awalnya Heeh. Leng Semut Vendor itu- ya. Ya, Atau vendor apa brand itu? Leng Vendor, Semut. vendor Ya, vendor. konsepnya tetap vendor sablon Vendor. pesenan. Mm. Ketemu Mas AA sama Mas Budi, mereka berdua. Iya, waktu itu kita Saling. tidur bersama. dari semasa Mereka kuliah berdua itu. saya masih sendiri. Jadi mungkin dia itu belum bisa move on dari saya. Jadi sampai sekarang belum. masih anu. ya. Kadang ya masih ayo bubuk Tapi berdua kalau gitu. bahasa anak-anak muda sekarang itu jomblo visabilillah. Wah. Jumlah Tiljana. Oke. Saya enggak dong. Diaminin lah. Oh, amin. Oh ya coy. Iya, kayak jangan. Disclaimer Ya, aja. dulu kita kenal 2009 ya. Dari 9. Lu Ferry itu masih segini dulu. Ya. Welok. Anu topinya RMBL. RMBL ya. RMBL. Melengkung gini loh. Atau Tegak denim. Topinya denim. Dan Mas Ferry itu ketuanya kalau nggak salah ya. Ya, saya Ketua hanya dari- apa namanya? Yo, wong wirawiri lah. Oh, nah, itu saya bahas Kanda, jangan bahas Oh, saya. oke. Kita relatekan aja pertemuan itu. Keraton Bili itu juga ada relate dari kita juga. Oh iya, kan? udah nyebutin Oh iya, sorry. Wis kayaknya waduh. Waduh, kan emang kenapa? Enggak apa-apa, bagus Ya, itu. bagus. Itu 2009. cikal bakal saya itu. Iya. Cikal bakal. 2009. Dari komunitas lah kita ya. Dari Dikenalin komunitas. karena Saya dulu tahu Mas Aat itu dulu Kribo. Ya. Itu di acara band ya, Outsider ya. Di acara Outsider di teman-teman mana itu? Outsider bikin SOP, acara SOP. Outsider Jogja. sama Central Orangutan Protection. COP. Bikin Itu acara nginep ya itu acaranya ya. di Sentolo itu Dare to Care. Dare to Care. Itu. Iya dong nginep ya itu. Tapi saya nggak nginep. Saya juga. Saya pulang. Check in saja saya. Nah, itu saya tahu pertama itu langsung di situ. Terus saya ada proyekan bikin kaos, saya bikin di Leng Semut. Dulu awal saya belum punya sablon dulu. Belum autis lah, istilahnya belum. Oh dulu nyablonnya di tempat kita ya? Aku Ya, lupa. iya. Oh yang Banyak ya jumlahnya waktu itu. Alhamdulillah lah. Untungnya banyak ya. Alhamdulillah lah. si sablonannya didoni pecah-pecah kayak. Jadi sablonan iki karepe iki nganu apa? Gold, warnanya gold. Tapi pertama ya emang gold ya. Lama-lama kok rada hijau iki. Itu sekarang sudah tahu, sudah punya Sudah vendor tahu, kan. udah. Kenapa masalahnya itu? Nah, iya. Itu ya ono sing rada geser-geser barang. Ya itu ternyata nggak semudah itu di vendor kan ngono. Saya tahunya jadi lama itu. Pertama kan tetap komplain aku. Loh. Iki ngopo iki?
komplainnya masih kalau iki piye kok ngene. Tapi ya sudah terbagikan. Wis kono ya. Tapi waktu itu tetap kita umumin, sablonnya bagus gitu. Oh iya, ya ora umum aku masih ya apik. Ngono. Itu kan memang desainnya geser. Desain aslinya geser paling itu. Sing disalah kali desain kurang aja. Ya marketing biasa kan kayak gitu kan langsung. Nyablonnya soalnya pakai frame bos. Pokok ora gelem kalah pokoknya. Nah, ya, pakai frame itu. Iya. Itu di dulu produksinya di itu ya, di enggak apa? Di depan UMY. Depan Di UMY. Rukeman, ya. Waktu itu kita ngontrak. Ngontrak itu rumah kosong gudang perabotan RT itu loh. Apa gudang perkakas RT. Untuk produksinya. Ya, waktu itu awal kita kontrak ning kono, mek pira ngono leh bayarnya itu ngangsur. Digrade. Ping pira Tempo. Ya berapa kali Ini termin Bapak itulah. Yajis, ya. Berapa tahun di situ ya? Lama. Untuk Lama, produksi, itu untuk produksi. Iya. dari 2009 ya? 2008 2009. 2007, 8 lah. Oh, berarti udah mulai sablon itu di 8. 2008. Oh, wah pemain lawas aja. Oh iya, 2000. Komunitas ora komunitas? Enggak, belum ada ya. Waktu itu kalau udah ada apa komunitas sablon itu, saya udah langsung daftar. Oke. Oh iya. Belum ada ya, waktu itu belum ada bos. Belum ada. Tapi saya udah kenal Mas Huda. Oh iya, Pak Uda, Pak Uda ya. Kalau saya Pak Uda. Kalau saya Mas, karena saya kenalnya Mas Huda itu dari Mas Huda masih Mas muda, Pak, masih belum tua. Kalau sekarang udah tua. Mas sudah Talatov kenal. Iya, Talatov. Tahun 2000-an Alfat. saya. Alfat. Talatov itu mejanya. Oh. Inovasi produk. Alfat Sablon. Kalau sablonnya Alfat. Ya. Halo Pak Uda, Assalamualaikum Pak Uda. Ya, awal Semoga karir- melihat saat ini Pak yang kemarin dicari Pak. Aat aja bos, nanti kayak Pak Uda nonton, Boh? Oh nonton. Nonton ya? Nonton. Insya Allah nanti punya tak YouTube. broadcast. Ya, di-share. Nanti pasti komennya, wah anakku ini. Oh, udah guru kita soalnya. Ya, itu Sinuwun. Bapak angkat saya di Jogja Dulu, istilahnya. Iki kan nambah Pak Uda ya dewe iki ya. Oh, boy, panjang. Tapi tidak apa-apa. Kenalnya udah dari Kenalnya tahun 2000, dari mana? Enggak dulu kok kenal dari mana? Kan enggak kalau saya kan dari komunitas. Oh. Maksudnya dari komunitas terus ada Pak Uda, ada teman-teman yang Ya, lain. saya dulu nyablonnya di Mas Huda awalnya. Maksudnya maklun. Ya, waktu masih SMP itu saya kalau ada orderan yang ngerjakan Mas Huda sablonnya. Cuman terus berarti bisnisnya itu udah dari kecil. udah saya suka distro itu sejak brand nek ngerti. Kalau teman-teman mungkin C59 udah ngomongin ngono gitu. Kalau saya malah sebelum nggak tahu. Kalau C59 juga sih tahu, cuman mulai ke MCB nek ngerti. MCB Crew, IEBE, Iwak Bandeng. Iya, pernah lihat itu. Ya. Iwak ya kanune. Ri. Ri. Ya. Tulang ikan. Tulang Itu. ikan. Ri itu tulang ikan ya. Itu nggak tahu tahun berapa kuwi. SMP pokoknya awal-awal aku tahun 99. Berarti passionnya nang bidang fashion Ya. clothing brand itu ya emang Udah lama dia. udah lama ya. Udah suka terus Terus mulai ono. ketemu Budi. Mas Budi? Lagi ngorek sampah. Ya. Garing, Bos. Temennya di kampus. Ini disclaimer iki kan angel jak omongan iki. Tapi kan in frame toh. Ora di crop toh, Bos. Ora. Soalnya ning kene tandanya itu biru. Ini ada tanda biru nih. Oh iya, ini outframe-nya sini berarti ya. Paruh nanti ya. Di anu dulu, Mas, biar agak wong. Berarti misalnya gini, kalau nanti jadi videonya nggak ada saya di visualnya, anu audio dok. Berarti aku kayak penonton bayaran ya loh. Rono wonge tapi ono suarane. Bibi Bura ya. Iya. Gitu. Jadi dulu kenal Budi iki Kenal Budi ya? 2000. Aku masuk di UMY 2007. Karena 2006 UGM, Bos. Oh iya wis rasa diceritake game. 2007 terus UMY masuk di UMY, nongkrong di kantin toh. Nah, saya sama Kantin anak-anak kampus ibu itu, sama kantin Vespa. kampus. Gak ketok gaul itu loh, Bos. Oh, kumpul sama Vespa. Pakai Vespa, nah Budi ini pakai Mega Pro. Ya, cakul kalau itu Pakai saya. Mega Pro, anak PNS, merek Honda. Balik, namanya. Jelas. Oh, ini kutu buku ini anak Oke, perpus toh. wong pinter. Heeh. Paranormal. Gaweane meneng ae loh. Iya. Iki kancane wis terkenal, wis kenal kabeh sing urung kenal iki aku ora ngerti jenenge. Soalnya saya dulu emang pendiam gitu kan. Tahu-tahu yo ngising. Lho, mbok ketawa to, Bos? Support, respect gitu. Ketawa sih respect. Terus di UMY saya di UKM musik. Oh iya. Kumpul orang musisi-musisi, anak nongkrong. Nah, ini UKM apa kamu? Aku dulu tuh UKM film. Bukan yang keren toh, yang enggak kerennya. Oh, yes. Enggak. Kerennya ada. Ada UKM namanya Koperasi Mahasiswa, Kopma. Operasi. Ya itu setara dengan Rohisnya lah. Keren kan saya. Habis itu baru masuk ke
Audio visual. Jadi kanca-kancane apa? Teater. UKM musik. Maksudnya apa? Apa? Koperasi. Duh, ini apa ya? Buka KUD cita-cita atau? Tapi planning kan yo bisnis. Ya. Dia dengan berjalannya waktu. Jadi pengusaha Niatnya adalah bisnis dalam arti adalah merubah dari PNS ke pengusaha. Tanda kurung adalah butuh duit. Bukan bisnis. Cuman dikomunikasi. Tapi terus Sama itu kok bisa gabung? Maksudnya bisa saling join berdua. Itu bisa bareng-bareng bisnis. Pokoknya dari nongkrong di kantin dulu. Terus diajakin ya. Berarti Budi yang diajak apa? Budi mengajukan diri. Budi itu. Aku Dia awalnya Aku melu Lengsmut. dari Lengsmut, Jadi Lengsmut itu 2008. Itu tuh ya namanya anak komunikasi. Yes. Itu kan cita-cita pasti jadi agensi iklan. Kalau era sekarang itu konten kreator. Nah, cuman waktu itu belum ada. Ono sebutan iku ya. Belum. Ya. Jadi cita-cita kita itu jadi agensi iklan. Agensi iklan. Biro iklan kayak gitu. Konten ya apa tau nek zaman biyen jenenge art director ngene ya. Art director masih sih copywriting. Oh iya podo berarti ya. Sebenarnya masih istilah-istilah itu masih dipakai ya. Masih dipakai di Advertising, beberapa advertising. advertising. Cuma emang spesialnya di advertising. Advertising ya. Ya emang jurusannya advertising. Advertising. Endingnya juga larinya ke cetaan. Cetaan ya? Ya waktu itu jadi Lengsmut itu enggak cuma berdua. Oh. Itu ono wong pira ya? Wong 5 apa 7 gitu. Oh berarti banyak orang ya. Banyak kurang. Akhirnya gugur satu-satu. Semoga diterima amalnya. Namanya Lengsmut Art Agency dulu namanya. Oh gitu. Terus kita bikin kartu nama istilahnya yo. Media promo dulu masih kartu nama itu masih belum. Kartu Masih nama. karo flyer mana ya? Flyer. Kita cari klien istilahnya untuk momennya kayak warung chicken waktu dulu rame chicken yang model gitu tuh kita tawarin gimana biar di branding, di konsep ya seperti itu. Ternyata ya kita kebanyakan meeting. Gawe konsep tapi lain untuk orderan, Bos. Enggak ada eksekusinya. Mau meeting, cuma Dulu meeting mahasiswa. gitu. Oh iya mahasiswa. Mahasiswa. Dulu itu klien yang paling bagus, yang paling besar itu adalah Burjo Asep. Oh ya, Burjo. Klien Ya, kita nongkrongnya kan di Burjo Asep itu depan UMY. burjonane digarap. Ya, kita branding. Padahal ya branding Padahal Burjo ya ora. ngono kuwi warna Indomie toh. Cuman kalau di situ kita kalau datang makan toh, tem gorengan 1. Padahal temnya ini 5 kali gorengan 1. Pengakuan ini. Besok kalau ini Mang Asep nonton nih. Silakan Si nih ono ditagih apa? ini. Burjo Asep isi ono apa? Udah balik kampung Kuningan. Iya, itu orangnya enggak good looking, tapi istrinya banyak. Tapi istrinya good looking. Good looking istrinya. Ini bahas Mang Asep aja ya berarti ya. Ya itulah yang semua dari agensi itu terus orang itu orderan. Nah, teman-teman saya Dikit. teman-teman saya banyak main di kayak kedai digital loh konsepnya, Bos. Digital. Souvenir kayak mangrove. Dulu ada Ya. mangrove, ada kedai digital Muk itu muk, pin. ya gini pin terus akhirnya aku nggawe sampel-sampel njaluk koncoku terus tak orderne ke teman-teman kampus banyak sing gawe jenenge poster dibingkai Ya. terus dibikin muk terus digawe pin. Nah, Berarti lingkup usahanya nggak cuma kaos ya waktu itu ya untuk di Lengsmut itu. malah awalnya enggak kita belum bikin. Oh malah awalnya bukan kaos, malah awalnya bukan kaos, Merchandise. merchandise ya. Terus berubah ke kaos. Habis itu saya lihat itu pas datang itu kan di toko di mana itu? Depan UMY juga. Depan UMY itu daerahnya mana? Jalan Garuda ya. Jalan Garuda. Jalan Garuda. Bukan. Enggak ada apa Jalan nanti ya? Garuda toko yang baru. Itu Yang enggak masih kecil itu bukan Jalan Garuda itu. enggak ada namanya tuh jalan itu. Iya, Gang Sepi pokoknya wis. Gang Sepi kontrakannya murah wong itu garasi. Oh berarti itu yang udah kedua itu yang Ya, di- udah kedua. Oh. Tahu sudah agak sedikit rich. Oke, wis rada sugih. Ya, Oke. kaya. Rich. Sultan. Crazy rich. Gaji rich. Crazy rich. Tapi tinggal kresinya aja sekarang, tinggal kresinya. Sekarang Saya crazy. kena hilang. tapi saya dulu apa ya? Tahu itu ini Nyentriknya pertama itu pakai Vespa tank itu. Oh ya, roda 4, Sespan. Sespan. Scooter boy, saya dulu scooter Saya kan boy. taunya di toko itu, di toko yang di Jalan Garuda itu yang sudah wujudnya toko dan di sana banyak kaos-kaos, Ya. kan gitu. Jadi nggak lihat yang ternyata bikin merchandise Ya. duluan kan gitu. Kita dari Leng semua terus punya masalah banyak orderan termasuk Mas Ferry juga order neng Leng semua tuh belum ada. Pisan aku order pisan. Vendoran. Ayo. Karo stiker. Ya, stiker bunder toh? Kita iya. Bunder. Lali aku. Sing ngetok iki
Keraton. Aku ngerti. Wah, Keraton Billy. ora rampung-rampung aku tekan kono iku rampung. Keraton Billy. Ora tak UMKM, Bos. Home industry. Itu. Pesene bunter to. Tak kedai kotak-kotak. Terus baru tercetus brand dulu itu apa? Hidden Finger. Hidden Finger. Dulu yang lain lagi ngetren itu konsep monster. Di tahun 2009 itu juga. 2009 2010 ki kan monster ya. Monster. Saya punya temen juga itu apa namanya clothingnya Green Man. Oh ya, Edo. Terus Mas Edo. Terus Starcross itu saat itu juga monster-monster. Si Pirili Monster ya. Pirili Monster wah. Nah, ini masuk ke clothingan, industri clothing. Oke. Waktu itu terus aku kan di komunitas nih. Komunitas terus Hidden Finger itu tak titip-titipkan di distro lah. Itu konsepnya kita pentagram. Oh, Hidden Finger iku. Enggak melawan monster. Berarti wis kongsi distro ya? Udah titip di Magelang. Untuk brand pertama ya hitungannya Ya. kita bilang brand pertama. Brand pertama sebelum itu ada Mami Reject namanya. Mumi Reject. Cuma yang diangkat ke berarti kuwi komplit ya? Mumi Reject kita join karo sama- Dana namanya. Sama temen ada. Wah, sugih no. Oh, suka Iya dia namanya. bendahara pom bensin. Iya namanya juga Dana. Apa enak iki? Namanya itu Ayah Dana Akbar. Aneh. Jadi wis Dana. Ayah Dana, Ayah. Mungkin orang Sunda tapi wong Jember. Jawabannya orang ada Akbar. Oh, Ayah Dana Akbar. Gede. Nah, itu dia yang investor. Investornya bikin Mami Reject ya payu terus kita bikin brand dewe Hidden Finger, payu Sidi. Nah, terus di komunitas terus Penyebaran sudah sampai mana tuh Hidden Finger? meluas sudah sampai luar kota, Bos. Magelang. Magelang. Jawa Tengah lah. Ya lintas provinsi, Bos, Magelang. Nah, terus lakunya kurang banyak. Enggak jalan. Ya, terus aku nge-MC, tak delok kok konsepnya hitam putih. Wah, terus bikinlah logo. Huruf tak bolak-balik. Ketemu logo AK yang sampai sekarang itu. Tapi namanya nggak tahu kita. Terus aku nge-MC karo manggung, nganggo kuwi terus. Pakai logo itu ya. Logo itu toh, laku. Sisan promo ya. Iya, Terus dibayar. Oh iya. Endos dhewe ya toh. Tak umukne terus untuk orderan sablon. Kaosnya payu to. Kaosnya payu, order Kaosnya sablon. payu. Berarti ketika Mas Saat iki keliling ya nge-MC, nah le nampani Mas Budi. Nampani order kan ngono ta berarti. Ya, ibaratnya saya Berarti bagian, ngurusi bagian produksi kan ngono ta berarti. Ya. Saya nyangkem aja. Atau Nah, laba. feedbacknya melayune rene. Ya, feedback. Nah, iya ta. Terus dari situ sebenarnya kita sering main dulu ada acara Kickfest. Ngono ki aku wis kenal. Tapi rong melu ya. Tapi karena Hidden aku- Finger iki ya. Nah, Hidden Finger wis kukut iki mau berarti. Wis kukut, Wis dianggap terus kukut, ganti bubar karo angka. Mas Dana. Iya, Dana Mumi Reject. Oh, ding, sorry, Mumi Reject itu Mas Dana. Berarti sing Mumi Reject ya wis ora. Ora produksi. Oh, jadi cuma terus AKI ketoke kok Kok populer. Komunitas kok lumayan. Jalan gitu kan. Sidik-sidik ya. sidik-sidik payu. Jadi payu. Terus apa jenenge baru cari mosok nama brandnya belum ada gitu kan. Terus ketemu yang lain kan clothing. Supply. Komponen biyen urung supply sih clothing gitu. Clothing oke. Invaders. Industri. Ko, biyen burine mesti oke ko. Oh, Ko. terus Apa ngono aku jet ko? bingung apa ya? Apa terus terinspirasi movement. Nah, waktu itu Pergerakan ya. Serigala Malam ngeluarin album EP. EP. Ini album itu Our Movement is Our Pride. Wow. Nah, itu terus Momennya di situ berarti ya. Ya. Momennya Ngambil. AKA ini Ya, dapat. kolaborasi dengan Serigala Malam. Belum sih. belum. Jadi cuman Serigala Malam dia ngeluarin album itu. Cuma dianggap momen. Inspirasinya lah. Inspirasinya. Inspirasinya adalah movementnya itu ngambil kata movementnya. Kebetulan aku belum kenal sama teman-teman Serigala Malam tuh belum kenal. Saat itu belum kenal ya? Belum. Sampai sekarang aja kenalku ya mau komeng. Karo kanca-kancane. Kalau Iya. personil yang lain aku kurang kenal. Kurang akrab lah. Ah. Slacker itu salah satu Iya, distro. bisa dibilang idola. Ya. Oh ya, hebat dulu ya. Ya, yang nampung teman-teman komunitas buat, musik. buat teman-teman milenial mungkin Gak tahu ya. nggak tahu ya itu Slacker itu. Well, Ya, itu Mas siapa? Oko. Mas Oko. Oko Mbak Diana. Saya juga tahu nama aja tapi Nggak kenal. tahu ya kenal di. Karena memang famous sekali. Ya, dia sudah Saat lama itu. lah, generasi Generasi. pertama kayaknya di Jogja untuk distro. Untuk distro sing
seperti ini ya. Nah, terutama konsep yang agak streetwear hitam-hitam gitu. Hitam-hitam lah. Sering ada gigs di sana. Nah, aku selalu ikut. Oke. Mi Blend dulu main di sana, aku melu. Oke. Itu di luar circle UMY ya. Itu main yang kono, di sana kaos iki famous, Macbeth, sepatu. Oh iya. Aven. Nah, Aven. Oh iya dulu merek Aven sempat. Etikus. Ngene, Etikus. Nah, itu neng kono, ini asik banget iki branding. Iya. Nah, terus akhirnya AK ini kebawa dengan adanya belakangnya tambahan movement, desainnya ini ternyata ngebold gitu. Marketnya nggak tahu kenapa momennya pas Serigala Malam naik. Something Wrong naik dari Magelang Striker Bidon, kemudian komunitas hardcore agak naik. Nah, AK marketnya di JNM makin oke iya. ya. Oh, ternyata skenanya malah masuk di teman-teman hardcore untuk konsep desainku sama artworknya Budi. Jadi aku desain, Budi artworker. Spesialis artwork. Art ngopo? Artwork tadi kerja seni, Bro. Kerja seni. Ya, Wis itu kono kae lah intinya. diterima di market itu. Heeh. Market itu kemudian kebetulan aku sound-soundan yang masuk di telinga aku ini sound Hardcore ya, hardcorean. Nah. Iki kameramennya ya hardcorean iki. Oh iya. Breaking set. Bukan Wah. Berarti lagi keren-keren namanya Break Inset. Beat Break mandek nang jero. Oh ya, dia selamat metu. Masih paling manggung wis ming acarane coba dhewe. ganti break asar atau break maghrib kan ada lain random. Ganti aja bos. Bisa lebih gede ya. Ben ra ngantuk. Ngantuk. Kameramennya nge-game kok. BBM-an deh. Padahal nganggo WhatsApp ning BBM-an. Oh iya. Invite dong. Oke, lanjut. Nah, Oh, pergerakannya berarti masuk di anak-anak komunitas hardcore. Ya. Terus ekspansinya mulai masih ke daerah-daerah itu kongsi atau belum kongsi. Wong berarti baru rilis habis kok, Bos. Oke, keren sekali. Karena saking wis Wah, antusiasnya teman-teman. Nek zaman dulu namanya bocil ya, mungkin nek jadi sekarang ya. Ya mungkin. Kalau istilah sekarang mungkin bocil. Mau nggak mau gitu. Mau nggak mau. Segmen kita emang itu. Iya. Di Ojeder rame Rumble. Oh, benar. Electrohead. Terus ternyata produknya AK malah banyak masuk di skena teman-teman hardcore. Ya akhirnya kita juga kenal sedikit banyak dari teman-teman hardcore. Terus karena aku di Vespa anti kemapanan juga. Oke. Jadi nek diajak neng acara distro ki aku ra gelem, Bos. Oh. Waktu itu udah diajakin. Oh, berarti sebenarnya dulu itu udah diajain pameran maksudnya? Ya, atau pameran atau masuk ke toko, toko. distro. Oh. Karena aku terus akan Idealis komunitas, dhewe. terus bahkan nek tuku sepatu anyar iki digasruk-gasrukne aspal sik ngene ki lho. Ben ketok lawas. Ben ketok lawas. Ora kincling ya. Street. Oh, men ketok. Sekarang kayak caranya gawe anyar terus, Pak. Saya kan dicuci. Ngetren Susker. Oh iya, Susi and Care. Oke. Susi. Dit. Susi. Nah, itu terus kalau sempat dimintain tolong. Jadi temanku dulu namanya Bang Andi bikin clothing namanya Rock and Roll Jahat. Rock and roll jahat. Dia juga ngeband rock and roll. Oh. Vokalisnya itu Siska. Terus bikin band Cannonball. Tapi dulu pas karo Bang Andi iki band The Sister namanya. Oh gitu. Oh, oke ya band ya. Ya, pokoknya komunitas band lah. Oh lah, kan kumpulan dari circle iku ya. Terus saya kok ngelihat enak banget, Bos. Nanti sablon iki nganggo cat Fast Day ngerti ta? Zaman semono. Fast Day apa Fast Day sih? Fast Day. Regane 4.000. Nggo kaos-kaos putih. Oh, dhewe kaos putih kabeh. Iya, zaman semono, Mas. Ya. Saiki regane 17.000. Oh, dulu 4.000. Saya ingatku 4.000 dicampur rubber regane 11.000. Oke. Rubber ekstra. Harga 11.000 dicampur. Karena nyablone mau pakai karton dilakban. Belum triplek. Karton dilakban ditembak ngene gitu. Oke. Terus acara apa nih, Bang? Kickfest. Wah, keren banget ning sablone receh banget, Bos. Oke. Zaman kuwi wis keren, zaman itu. Tapi paling receh dia. Dia paling receh kok. Sing nyablon cacah pang ae. Cacah pang, aku anggar nongkrong di sana toh. Kan di sana terus, cah musik, Bos. Nongkrong di workshopnya lah. Itu cah pang teko karo street pang, cah street pang teko nggowo. Ki apa? Iwak, Mas. Enak, tak pangan. Iwak apa? Ulo. Wah, iwak ulo. Bawain kabeh Surakalap. Ya. Karnivora. Nah, terus habis itu kan dimintain tolong. Besok ini Kickfest, At. Di mana, Bang? Di JEC. Anterin, At.
bawain karungku. Jadi stok-stok barang itu loh mau pameran. Oh ya Bang. Bentar. Berarti itu sebelum flashback lagi. Flashback lagi itu Aku sebelum udah ikut agak. pameran ya? Iya, Belum ikut pameran nggak mau, cuma anti. bantuin ya. Bantuin aja. Bantuin si rock and roll jahat Rock and roll ini. jahat. Oke, terus Bantuin lanjut. bawa barangnya, Iya, toh. ke Ke CC. Oh, Kickfest dulu juga JEC. Ya, JC. Heeh. Tak anterin karena aku punya Vespa roda 4 itu toh. Tak angkut gini Bang. Oh. Rono. Goteng ya. Ya, terus di sana tak masukin barangnya, aku nggak mau masuk. Anti kemapanan Bos. Oke, Masuk neng isi distro. idealis Sorry. ya, idealis. Padahal Isi- meleh. Ya, dulu kan udah untuk duit dari Oh, isi. event komunitas. Sandangannya liane api-api kok aku wis isin. Terus Alasannya anti kemapanan. Ya padahal belum mapan. tapi untuk duit tak wis seneng. Iya, wis mapan. Wis iso Lumayan modal. iso jajan. Dulu iso dititeni aku. Burjonan karo wae Budi. iso njajakke. Jadi kalau di Burjo itu, kalau kita kan kasbon. Oke. Kalau kita makan telur, berarti sedang tidak punya uang. Oke. Tapi kalau obonya itu, nembungnya sudah Sarden. ayam A. Wah, iya. Nasi ayam, berarti Oke. punya uang. Didi. Habis dapat orderan. Oke. Terus nganterin juga gitarisnya Got Me Blind itu punya clothing namanya EIGHT. Ada Oh, sampai Eig. sekarang. Eig Oh, Wardrobe. iya. Nah, itu gitaris metal, Bos. Oh. Gitaris metal tapi clothingannya unyu-unyu toh. Ya. Nah, genre, tak ece. genre lah. Tak ece. Kalau rock and roll jahat kan tetap serem. Oh, tetap sesuai dengan Wah, passionnya. Bang, wow. Apa lo metal kok clothingannya pink gitu. Gini-gini ternyata itu cuan, Bos. Oke. Kita masih anti kemapanan ya tak anterin barangnya ngambil dari dulu apa sih? Lega paket lega dari Oh, Bandung. paket. Datang tak antar Oh, ke produksinya CC. di Bandung. Ya di Bandung. Aku cuma ngangkutin Iya. aku itu loh. Berarti di situ kurir ya. Ya. Orang ono Gojek ya. Tapi udah tahu Bakalnya. Ya cikal tahu bakal Gojek. pameran distro. Heeh. Lah dari situ kerasa kepengin atau gimana? Aku kepengennya lebih ngelihat di rock and roll jahat ya. Rock and roll jahat nyablonnya ala kadarnya. Berani satu kali dia- pameran ya, satu kali pameran dapat 17 juta 3 hari. Istimewa. Saat itu ya. Saat itu sedikit banget nih. Dengan produksi terbatas loh. Dengan produksi menganggu karton. Catnya 4.000. Nah itu kita minat. Wah, ibadahnya Aku minat oke sih. iki. Maksudnya lihat-lihat weh lumayan juga. Aku nek acara band-bandan ini mengentuk 100.000 atau. Gue disudo Wes udut, tapi puas. Iya. Cuman, kok keren. Aku belum tahu omsetnya Egg Wardrobe yang unyu-unyu tadi. Terus Belum tekon? tahu. Tekon ra? Enggak. Oh, enggak tanya. Kan aku sorry clothingan pink ngono. Ternyata setelah lama-lama masuk di pameran distro, lebih serem itu bahasa omsetnya. Lebih wow. Iya, ternyata ibarat ini 50 juta, 1 juta. Oh. Tapi aku dengar 17 juta itu udah keren banget. Wis wah iki balik sekali event gitu ya. Iya. Sekali event hanya di 3 hari. 3 hari. Kaosnya mak putih kabeh, irengnya sithik. Ayo nyablon tembak nek hitam Iya, lah. iya. Susah, Bos. Nah, itu terus suatu ketika 2011 2011 itu. Plus ya 2011 apa jenenge? Ada tiba-tiba itu bulan puasa, mau puasa kayak gini. Sekarang puasa ya. Puasa 2011 itu ada datang jenenge sopo kayak namanya tuh Jamal. Jamal. Jamal, Ya. Jamal Magelang. Ya, Iya, main iya. dengung. Enggak tahu sih. Ya pas. Pokoknya dia enggak Pas. sebelum ketemu Al kayak ketemu aku dulu. Oh. Dia tuh datang ke toko, Heeh. store gitu kan. Oke. Ngobrol-ngobrol gitu kan. Kenalin namanya Jamal. Heeh. Dia juga punya clothingan itu. Tapi aku yo skip bae sih lah. Ya ngobrol apa udah gitu kan. Mau nanyain ownernya ada ownernya enggak? Oh enggak ada Mas, lagi keluar gitu kan. Terus enggak tahu kenapa terus habis itu ketemuan sama Aat gitu kan. Ya. Kayaknya tak kasih kontaknya ini deh. BBM dulu. Oh. BBM aku ngajak ketemuan, Oke. nawarin Mas ini ada pameran distro di Magelang. Oh, nang di Magelang dulu. Magelang pertama 2011. Pameran distro neng Magelang. Motorku sih Vespa kayak. Iya. Pameran distro di Magelang, saya punya stand. Gimana kalau bajunya AK Movement ini Dipajang. dititipkan di Oh, titip. iya, di Dia stand saya gitu. Oh ya, clothingannya namanya apa? Zarafe. Namanya Jaral. Zarafe. Saya Kenal? Pernah tahu. Oh, Denggung. Denggung, ya. Denggung ngulon. Ya, duwe toko besi deh. Heeh. Ya. Nah, itu ya, Suwe banget aku ya, tadi. terima kasih buat Halo, Mas. Zarafe. Jamal. Mas Jamal ya? Ya, awal mula yang Zarafe. bawa aku kenal di industri pameran dan komunitas distro Semoga itu dia. menonton ya Mas Ya, Jaraf. terima Zaraf kasih. itu tiap pagi soalnya. Hah? Piye? Zarafan. Garing. Wah, garing. Mun. Wah. Tit. Dipakai kacamatanya. Petang. Nah, itu Oke, Oh, kenapa lagi ya? diajak Diajak. bulan puasa. Loh,
Aku yo ngene maksudku lho. Mana Facebook apa Friendster? Facebook gitu. Facebook sudah dituduh nih. Nah, konsepnya Zara V ini monster bos. Oh. Tapi kan enggak masuk itu lagi. Kan aku ora seneng. Wah, sebenarnya. Waduh nek mlebu. Wah, iki kok bajuku idealis, wis ning komunitasku jos. Wong aku menghindari itu. Menghindari aku anti kok malah monster malah gabung. dijak sak stan. Wah, terus tak pikir lagi, mending gini aja Mas. Paronan stan. Oke. Oh, stan ukuran 3x3 dibagi 2. Sekat. Enggak. Oh, enggak disekat. Cuma istilah lagi sini space-nya sini monster. Sini aku komunitas lah hitam image putih. juga kita juga berbeda gitu. Ben orang ngeblend ya istilahnya. Dia warna-warni apa ungu, pink turunan monster soalnya, itu. Terus kemudian ya wes gelem ora apa-apa. Aku berangkat. Komunikasi karo Budi. Piye Bud? Sing jaga stan piye iki ngene-ngene Budi sih ono. Aku masih ada acara di rumah gitu. Hari pertama itu Budi ada acara di rumah. Terus akhirnya aku berangkat sendiri, nggawa sespan itu. Yes. Terus calling-callingan sama Jamal ini. Karena Jamal itu punya toko besi. Jebule dhek duwe pick up lho Bos, L300. L300 ning warnane coklat-coklat. Iya. Itu aku nggo Vespa, sespan karo nggo display itu. Iya. Plet karo nggo karung, tekan denggung. Itu terus dhek, "Wah, kok numpak iki kowe?" Lah iya, piye ayo jare bareng. Oke. Kan aku enggak tahu venue-nya di mana. Iya, Terus dia mesakne gitu wae diunggahne ning L300 ku. Ayo ngene wae. Aku bayar bensin solar. Iya. Terus dia ora usah, ora apa-apa. Santai ya. Wah, aku ora penak sungkan to, sungguh mengharapkan to. Oh, ora apa-apa diunggahne to. Diunggahne terus aku numpak apa to, Budi? PTS. Oh, aku akhirnya tuker Vespa. Vespa aku sing roda 4, tak tukar dengan Vespa aku yang kecil, biasa. lebih waras. Sini tak susul ke Magelang. Terus buka stand. Nah, delalai sampai venue sana. Aku pertama kali ikut pameran distro toh. Itu apa itu dulu pamerannya? Indicloud apa jenenge? Clothing Expo. Clothing Expo. Langit ya berarti ya? Iya, itu yang langit biru ya. Bos Viko. Oke, Nah, itu lucu di sana itu. Kan gedung kayak gedung pertemuan ngono lah. Nah, itu ada panggung toh, mesti panggung. Iya, panggung permanen. Setane di atas panggung, Bos. Terus band-bandannya? Band-bandane yo ning sebelah Di atas panggung. Lho iki piye to iki? Di atas panggung juga. Oh. Dadi kaya setanturahan ke lho mungkin. Wis setanturahan dibagi 2. Iya. Wah, iki parah banget. Oh, berarti liyane ono sing nang ngisor. Ya semua di bawah sing ning dhuwur mengade. Oh, berarti emang pinganu berarti mungkin. Turahan nang dhuwur iki. Ayo, Bu. Cuman awal mula. Tapi nganggepe pas kuwi aneh dhewe iki nang. Iya, sebelah panggung kan cuma kan kalau ngarep munggah ya kangelan ya berarti. Kan ibarat kalau band mulai mosing ya tutup stand kita juga kena gitu kan. Oh iya. Nah, terus di atas ya wes tetap di display. Aku mau nggawa sak display loh. Karena produkku sithik. Iya. Aku masih inget tuh striker main itu bikin parah. Mosing. Nah, kebetulan bintang tamu striker. Striker sama Mas apa? Si Kucing. Mas Kucing. Kucing mistis. Kucing mistis. Tadi tikus mungkin. Saya saya Kucing. Saya Kucing. Dia sekarang habis bikin event Kucing. Apa? Temple City Hardcore kemarin. Oh, kemarin di Magelang ya. Melawan Covid lah. Oke, mantap. Respect. Striker masih ada. Kucing bagus. Masih punya energi. Nah, oke, lanjut. Nah, itu bintang tamu jebul hardcore toh. Wah, kaosku laris, Bos. Cocok ya. Lah aku enggak penak karo Jamal iki. Mergo ora payu. Kan monster deh, beda konsep toh. Oh, ya marga dadi sepi kan silakan ngono. Nah, terus setiap aku udah laku berapa kayak 11 PC sekali. Waktu itu aku jual 90.000 apa 100.000. Wah, badine oke jan semono ya. Iya, malah saiki ra iso adol kaos sakmono. Dan bosok perclothingan saiki. Shopee. Ayo Shopee. Buy one get one. 100.000 Ya, pembunuhan karakter tenan. Jadi dulu HPP produksi mung paling 17.000, nek ra 35 adol 90, Bos. Oke. Dagangan sithik. Hari kedua Budi nyusul. Berapa hari itu di sana? 4 hari. Kayak biasa kan dari langit kan agak lama ya. Agak lama 4 hari, aku hari kedua baru datang gitu kan. Oh, saling ngurus produksi ya. Pesanan saat itu wis jalan ya. Ke sana bawa motor istimewa, numpak Star apa prima motornya. Baru bawa karung. Karung di belakangnya bawa karung gitu. Mergo entek. Iya, lah kene ra persiapan. Barang habis
ya udah kita ambil barang seadanya. Tapi awal mula modal bikin AK itu kan keren. dari komunitas sama sisa orderan itu kan ada polosannya toh. Iya. Nanti mamanya Keraton Billy pesen. Oke, Keraton 200 Billy. piece, ya toh. Itu kan Besok reuni Keraton Billy. Iya. Tak cetak. Oh itu besok kita satu sesi podcast. Terus apa lagi Aku wis, bose aku, piye. Aku langsung disablon. Kita tumpuk. Kaos polosan, Setiap hari ada orderan tuh kita sisakan. Ada Jadi setiap kali AK ada pesanan, ada desain baru keluar, nah kita udah punya stok, nggak pakai modal. Terus akhirnya Budi nyusul pakai Star itu. Jadi hari pertama kedua itu masih pakai dagangan 1 karung pertama. Budi yang di rumah tak info, payu iki ngene di BBM kae to. Oh iki sing payu desain iki langsung dicetak. Gas ya, Bang. Gas mau punya produksian sendiri, Bos. Bener. Terus kemudian nyusul nih Magelang wis nggo dagangan. Ora nganggo disetim, po packing ra usum, Bos. Centel nih langsung ra ono payu larang, margin besar. Margin besar. Total rampung event aku dapat duit sekitar 9.200.000 po 600 gitu. Wow. Wah, itu tak lebokne. Itu omset ya? Omset. Itu masih omset. Itu udah songong banget ya. Wis Ya ngerasa anu ya. Oh iya no. Laris lah. Biasanya ning lapak ben-benan mengentuk 900 iki 9 juta. Pulang itu gue rasanya gue duit sak kepok. Wah sampai rumah ada temen yang dia anak ekonomi UMY toh, tak tutui John. Wih, pamer. Oke. Nah, tak pikir dia terkejut tau. Wah, edan kowe bol ora. Oh cah goblok ra iso nata duit. Kan tak gepok ngene oke. Bahasan ditata karo dhek, dikepit nggo sak yuta kae. Ameng sak mene to. Oh, ngono carane nata duit. Aku ide tak wul-wul lho. Iya. Rebel bos. Malah dilokke. Tak pikir tak umuke. Malah dicangkem iki. Iya. Habis itu langsung terus udah jenuh lah pakai Vespa, jenuh bos, sudah kenal industri. Iya. Malu. Belum, maksudnya gini, berarti dari situ awal mulanya ketagihan pameran. Pameran. Iya toh. Dan basicnya kita sebelum memang anak event sih. Anak event tapi event musik kan. Pas ya, jadi ketemu pameran. Nah, dari situ mulai ya berarti, mulai ikut. Ya, mulai menikmati industri. Pameran ternyata ya keren, seru. Prosesnya tuh seru lah ibaratnya. Seru. Iya. Terus sering ada event kita di kontak. Dikontak ya. Taunya orang Langsmooth. Padahal produknya akamu. Karena aku udah terkenal di tapi brandingnya pas di Magelang tadi masih Langsmooth ya? Jadi mulai berapa tahun masih pakai Langsmooth. Tahunan 2011 itu Langsmooth. Berarti di 2012 atau 13? 12 baru AK Movement. Berarti 2012 baru buka stand nama AK Movement. Bentar, Om. AK Movement. AK Movement mau berarti mulai branding dia itu di tahun 2012. Tapi branding di distro loh. Iya, branding di distro, mulai event-event, mulai ikut banyak. Itu eventnya itu dulu banyak ya. Maksudnya dari ada EO-nya dari Showcase, ada dari Langit Biru. Terus ada dari Kickfest ada, Jacklot ada. Tapi Jacklot juga ikut ya. Berarti hampir semua event besar ikut ya, join ya. Tapi kita dulu kayak semacam nggak diterima di Kickfest. Awalnya kenapa? Ya nggak tahu. Karena kita banyak di apa kebak bisa. Malah wis kebak. Enggak, di IO sebelah kan kompetitor. Oh iya. IO ada kompetitor. Dulu saya pernah dengar cuma dengar ya ini. Disclaimernya dengar. Itu ada sesi khusus nih bahas pergeseran itu memang event. Itu kan memang bagian apa mungkin dari strateginya EO ya itu mungkin. Ya. Oke. Setelah itu berarti kan tapi kan kalau asal pameran kan ya belum tentu apa namanya ya rame kan gitu toh. Kan ikut terus lah. Ya. Itu yang jadi motivasi kok. Wah, pameran rame lah. apa? Rame. Kalau itu masih yang lain sepi kita rame. Iya. Kok iso rame? Ya rame. Kenapa? Ya, apakah promosi? Ya banyak faktor sih. Faktor. Tapi yang bisa kan tetap bisa kita tren. Sih. Ya tren momentum barat gini sih. Momentum gimana? IO juga banyak pertama itu. Oke. Terus culture berarti event itu juga masih bagus. Gigs juga masih bagus. Saat itu ya. Hardcore juga masih naik.
Terus apa ya? Endingnya juga laku lah kita ibaratnya kan itu jadi pemotivasi juga untuk ikut kan samping satu sisi juga proses event kita juga seneng bikin display sendiri terus ngawati atau kita ngelas. Oh dulu kan ya. Kita kru panggung. Kita kru panggung juga. Dulu stand-nya pun bikin sendiri ya. Sendiri. Oke, berarti benar-benar AK ini dibentuk cikal bakal itu semua DIY ya nek sain aja ya. Gawe dhewe. Ya. Karena ya jane iki modalnya ya terbatas. Ya, iya juga. Dan untuk bikin produk kan kalau event kan kita kan perlu sewa kan gitu. Ya, sewa. Dipikirkan di situ atau diakomodasi dan lain-lain. Tapi di situ kebetulan pas momentum juga di trennya ya berarti. Tren hitam putih ini. Tren hitam putih, bandnya juga yang naik. Band juga naik, band hardcore juga. Pokoknya desain mirip Lakoka Nostra. Nah, Oke. Banter banget. Tiap kota juga ada komunitas hardcore juga. Ya. Nah, itu aman juga. Nah, event berikutnya itu sempat di Kudus. Kudus itu kita event pertama di Magelang, pulang aku iso DP Mio putih itu, Bos. Nah, itu kendaraan Jepang pertamaku itu. Mio putih. Ya, kalau cah Vespa mesti leh muni motor Jepang. Kita kan Itali, Bos. Oke. Nah, itu motor pertamaku. Motor pertamaku ya Mio itu, kemudian event lagi. Dulu pernah punya Kijang enggak? Saya lihat ya itu. Event pertama itu dapat Mio. Event kedua terus repot toh. Nebeng sama Zarafe pakai pickupnya itu isin. Terus kita juga pengennya udah satu stand sendiri toh. Udah agak banyak. Itu aku nganggo tuku apa jenenge sedan galan. Oh iya, Mitsubishi, sedan. Ono fotone ra? Ada. Oke, nanti tampilkan ya. Digoleki ning Facebook. Nah, aku wis ra duwe. Tapi ning Facebook ono. Seko tank-e, ya Vespa Tank. Terus galan. Oke. Album Rebellion Rose pertama itu Enemy apa? For All Less and My Enemies. For All Less and Enemies. Yes, ngono kuwi. Nah, itu cetakane kan sing garap aku. Oke. Nah, itu tuh tak angkutnya nganggo Vespa Sespan itu. Masih ono fotone kayak Vian dan teman-teman mantap ya. Karirnya mantap sekarang. Nah, itu kemudian tuku Honda Mitsubishi Galen itu jadi ngangkuti display semua pakai sedan itu sak muat-muate dadi budine ngarepi nganggo. Untuk konstruksi besi stand? Iya, tak taruh di atas. Oh, kasih roof. Tak kasih. Roof rack itu ya? Ya, oke. Jadi persiapan paling ora ditilang. Ora. Oh iya, lanjut. Tegel paling. Plate M Madura, nggone Pak. Plate Madura. Dadi usrem. Oke. Celure sampean. Terus tak skotlet to di bawahnya Lingkar Barat Syndicate. Oke, apa ki artine? Ayo ring road apa? Minggu tambah-tambah ya? Ya, UMP kan ring road. Itu tak skotlet gitu terus tak kasih lens. Mulai dari situ mulai menikmati ya. Ya, tapi event. Paling lama dari persiapan itu adalah bukan produksi. Apa? Tapi kita nata barang untuk masuk ke dalam sedan itu paling lama. Saking banyaknya. Ayo nyumpel ngene Budi. Nganggo apa? Ning arep memangku. Kardus apapun itu. Popo. Hanger semua masuk situ semua. Terus yang masang stand siapa? Ya aku karo Bus. Kita juga jaga. Berarti prepare berdua atau pasang stand berdua. Berarti semua dilakukan sendiri ya, mulai dari merintis sampai kita nggak laku. Kita masih nata display sendiri. Nyeting display. Iya. Dua lantai. Tetap kita bikin sendiri dan nyeting sendiri. Oke. Nah, dari situ kan eventnya kan ini mulai nggak cuma di Jawa Tengah, di IE kan gitu. Sampai kita ke Senayan. Nah, itu perjalanannya gimana itu kok? Ya coba dari Budi Perjalanannya, ini kudu ekspansi keluar kota ini. Itu karena memang tahu track record, ini permintaan kayaknya banyak ini di sana. Atau memang sengaja kita harus ke sana? Enggak ada plan ya, enggak ada plan. Asal ikut aja, ada event ikut. Kita karena kita anak lapangan, anak event ya. Senang. Ya udah. Bisa masuk pun karena mungkin ada momentum entah itu diajakin orang. Kita kebetulan memang diajakin temen sih. Oh, kebanyakan diajakin temen ya. Ya, misalnya ke Jakarta, ke Palembang pun juga. Ya ditawarin semua. Berarti untungnya ngajaki positif ya? Ya, temen kita banyak. Coba ngajaki. Ya, teman kita positif, kita negatif semua. Temanku banyak. Jadi setelah event distro pertama itu, kita yang merasa, duitnya lebih banyak daripada di acara gigs lah, istilahnya udah mulai masuk kenal duit, kenal industri. Terus apa jenenge
Ya kita sempat juga collab sama merchandise-nya Serigala Malam beberapa Iya, kali sama kolaborasi Komeng. gitu. Itu beberapa kali itu kita bawa di booth kita. Di booth, Bahkan merchandise Rebellion Rose kita bawa juga albumnya Rebellion Rose kita bawa. Dia juga sering main di daerah utara atau Semarang. Iya. Komunitasnya. Rock Hell itu. Kita event di Semarang kita bawa terus neng Kudus. Kudus itu masih sedan, pakai sedan itu masih muat event di sana. Di sana kenal karena basicnya kita kenal dari anak komunitas sama band. Di sana kita langsung kenal juga sama komunitas band di sana. Sekarang rombongan masih eksis ya Rata? Enggak naik Panjil nih. Masih. Garis depan. Garis depan. Ska, punk ska gitu. Oke. Terus komunitas hardcore waktu itu main. Kudus hardcore, KDHC. MC ini siapa kayak Tommy. Oh ya Tommy. Ultimate Bastard. Ultimate Bastard. Dulu bandnya namanya. Oke. Band hardcore itu Ultimate hardcore. Bastard. Dia MC dan cacah Kudus hardcore main. Nah kita produknya cocok toh. Anak punk masuk, anak hardcore masuk, makin laris. Kalau di Kudus pasti kita tidur di tempatnya rombongan garis depan. Jadi di kontrakannya mereka. Akhirnya ya obrolannya kita tentang musik, tentang apa, endorse. Dari situlah terjalinnya sebenarnya komunitas ya. Jaringan ya. Networkingnya dari situ, dari teman-teman. Dari teman-teman, dari kenal ini dan ternyata konsep AKA ini masuk ya. Di lininya itu, di garis merahnya itu masuk di sini. Di teman-teman band ini gitu loh. Di hardcore ini kan gitu. Terus di Jogja kan rame itu Autis juga bikin event terus toh di JNM. Enggak terus-terusan. Tapi kan JNM tuh hampir setiap satu minggu itu berapa satu minggu kali. Dulu banyak teman-teman. Efeknya luar biasa. Iya. Jadi pas acara distro mereka juga datang. Kan band di PMB Something Wrong apa kan main semua toh. Festivalis dan lain sebagainya, band lokal di JC. Nah puncaknya dapat uang banyak setelah event-event itu di JC. Puncaknya dapat uang banyak. Malahan. Ya masuk di JC tiba-tiba itu omsetku mungkin sekitar. Berarti setelah keliling event ya masih dapat uang belasan. Yang penting dari 9 juta naik ke 20. Iya. Tapi ada penjualan bagus ya, tetap profit ya. Ya produksi sendiri APP rendah, Bos. Jual kita itu mahal, jual tetap 90, 100, 115. Dulu alhamdulillah ya. Alhamdulillah tidak ada promo buy one get five. Oke, gak ada diskon 50%. Gitu. Dodol langsung. Orang ono potongan tidak distributor. Ada yang nawar. Bahkan teman-teman distro yang lain iki piye to? Sablonan cuma sak warna. Iya, satu warna gitu ya. Catnya rubber. Belum tren plastisan. Orang satipol ya. Belum, masih nyablonnya pakai frame. Iya. Terima kasih sekali dibeli 115.000. Frame-nya? Enggak lah. Kaosnya maksudnya. Iya, modal 30.000 popi 17. Zaman semono gitu ya. Nah, badi banyak di JC aku dapat sekitar mungkin 30-an lebih. 32 apa piro. Nah, itu hari kan event itu 3 hari. Itu di tahun 2012. 2012 masih di 2012. Masih. Kita muter-muter aja. Yang lain jualannya yo yang laris ya ada kayak brand-brand besar Jogja lah. Itu mereka tetap kenceng. Bagi kita tuh dasar. Bagi kita fantastis. Wes iya. Cekelan duit piro. Itu event 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu toh. Jumat, Sabtu, Minggu. Malam Minggu dapat banyak. Karena bintang tamunya kita yo metal-metal. Emang ya. Underground lah. Nah itu kalau Geekfest itu bintang tamunya banyak band-band ini apa popnya ada, tapi kalau waktu itu di JC itu indie clothing, showcase itu banyak band undergroundnya. Ya, akhirnya kan kita lumayan dapat positioning di showcase itu. Di situ untuk duit sekitar malam minggu itu dapat banyak. Hari Minggu pagi aku udah di TVRI. Ngapain? Golek mobil, Bos. Istimewa. Sedannya sudah enggak muat. Oke. Nah, beli agak bagus. Agak luas. Oke. Tapi tetap tua. Kijang doyok itu. Kijang doyok. Saya lihat itu. Kijang doyok ada roof racknya juga. Ada roof racknya juga. Kita itu. Mobil apapun, mobil penumpang jadi mobil event. Itu ada karena produksi semakin banyak, yang dibawa semakin banyak. Semakin banyak atau yang mau dibawa semakin banyak, butuh akomodasi lah intinya gitu yang akhirnya ganti kijang itu. Kijang tak beli di hari Minggu. Itu udah deal-dealan, terus tak bawa. Pulangnya itu udah nggak pakai
sedan, bongkaran, loading outnya itu udah pakai kijang, Bos. Oke. Blang masukin. Nah, puncaknya di Desember itu year end sale. Year end sale. Senayan. Ceklot. Pakai kijang. Ya. Wih. Itu idealis, Bos. Pakai kijang. Padahal udah orang mau Idealis. Karena ya, punyanya itu. Ya nanti ceritanya jelas mogok. Mogok jangan ditanya. Untungnya saya nggak ikut pas itu. Jadi nggak bisa. Dia kakak iparnya mau lahiran apa-apa gitu. Ada acara sendiri lah. Tapi setelah pulang Jeklot kakaknya belum lahir-lahir tuh anaknya. Jadi telo banget aku. Padahal Jeklot itu lama itu. Jeklot itu 6 hari. Nah, terus 1 minggu lah ibaratnya kan gitu. Seminggu Itu kita nggak diundang. perjalanannya. Sebenarnya nggak diundang sama Jeklot. Bang Dede ini gitarisnya Got Me Blind ini yang punya clothing egg wardrobe unyu-unyu ini tadi. Dia punya stand di sana. Enggak dipakai. Terus dia dapat 2 apa piye ngono loh. Oh, Dapat yang lebih jatah. strategis ya. Iya. Dia pemain lama toh. Terus ditawani. Tawarian mau enggak ini Nganggo. di ini. Pakai Aduh. nih. Aku kan gayane aduh Bang, aku belum punya uang ini. Enggak kok, standnya kan punya dia udah di DP. Jadi kan berangkat tok rasa DP kan dia yang manjel setelah jualan baru tak ganti. Baru dibayar. Ya, terus berangkat. Semangat terus nganggo kijang, Budi ra iso. Waduh ya. Berapa orang itu berangkat? 3 orang. 3 orang berangkat, oke. 3 orang, ada teman satu lagi ikut bantu. Ya wis kita berangkat 3 orang sama adik sepupuku. Kita nyopir gantian yo. Terus ngobrol-ngobrol itu pertama kalinya teman-teman yang di showcase. Jadi dulu ada dualisme Bos. Kalau bicara event ya. Rombongan yang biasa ikut event showcase atau indie clothing sama ikut Langit Biru yang tidak ikut di Kickfest. Oke. Nah, itu kita solid juga. Solid, kabar-kabaran. Oh yo berangkat, mau berangkat jam berapa? Berangkat nanti jam 9 malam kumpul di pom bensin Ambar Ketawang. Oke, Nah, teman-teman distro kan banyaknya bukan dari Bantul, dari Sleman. Ya Candi utara Kepala. lah, utara. Nah, Jogja Utara. Oh ya, mereka pada pakai Grand Max, pakai apa jenenge Blend Van, Luxio. Iya. Aku Ya standare anu lah. Standare anak distro. Ya, Itu branding terbaik Grand Max. Grand Max dulu. Kita idealis, komunitas. Ora dialis. Ayo duwene. Ah, duwene. Oh. Nah, terus Oke, kita pakai kijang karena kita merasa pakai kijang. Iya. Oh, nggak mungkin aku bisa ngejar Grand Max toh. Aku berangkat jam 3 siang kalau nggak jam 2 siang. Teman-teman jam 9 malam kumpul di Ambar Ketawang, aku wis dhisik, Bos. Oh, aku disian ngono ya. Disian, di BBM kae. Posisi di mana ketemu di ngendi ngono Kan nang dalan lah intine. Masuk tol Bandung. Oh, lewatnya Bandung. Oh iya kan lewat jalur selatan nanti terus di Nagrek itu habis Iya, masuk tol. lagi masuk tol. Wes, pikirku ketemunya di situ. Ternyata mogok, Bos. Ayo di jalan mogok mbok angine teko. Iya. Lampune mati, bane suwek dan lain sebagainya wis kijang doyok itu luar biasa. Baru sampai Majenang apa ya? Oh, Majenang. Itu Purwokerto rono sithik hutan-hutan lho, Banyumas gitu. Oh. Sidarja. Iya, terus Sidarja di situ kita udah papasan sama rombongan Grand Max. Dong laksoni ya. Kan santai toh. Wah, konco-koncoku tak penyak gasnya. Det mati, Bos. Di tengah hutan itu loh. Iya. Tengah hutan kita dorong. Minggir dulu di kayak rest area gitu. Dorong maju sampai rest area mentok, enggak bunyi. Wah, dorong mundur. Bunyi malah bunyi. Mundur. Berat bunyi langsung naik. Gas. Di hutan pokoknya ketemu warung atau kampung langsung berhenti dah tidur situ. Karena udah nggak memungkinkan kijangnya. Ya, berarti kondisi mobil ya bukan badan kondisi ya. Mobil bukan. Terus bangun-bangun mungkin sekitar jam 3-an itu tahu tidur. Bangun-bangun ini sekitar mungkin jam 5:30 ya. Pagi. Bangun tangi-tangi kan tidur di kursi sembarangan aja. Loh, kok wis ana gorengan? Kok wis ana gorengan itu loh di depan tempat tidur kita. Oh, kan di warung itu ternyata buka. Warung soto, Bos. Warungnya Kita buka. tidur warung Ora soto. digugah. Ora. Tidur di tempat yang tepat. Iya, di tempat yang tepat langsung. Makan. Sarapan. Kan terus kita cari bengkel, dinamo pengisian ternyata yang rusak bukan lagi. Ternyata wis beres, baru kita nyusul. Teman-teman sudah sampai Jakarta, loading wis. Kene seneng dalan. Itu juga pertama kalinya kayaknya aku ke Jakarta. Pertama untuk naik kendaraan pribadi. Kalau dulu naik kereta apa pernah. Iya. Oke. Terus masuk tol ya. Masuk tol. Oh, Tanjakan Nagrek dulu. Tanjakan Nagrek kan serem. Iya. Udah siang tau di situ. Tanjakan yang terakhir paling tinggi itu enggak kuat kijangnya. Padahal wis disurung wong loro.
Tangan kananku digas, Heeh. kaki kanan direm, kaki kiri dikopling. Piye kuwi? Tangan kiri ngene. Wah. Tanjakan toh Iya, iya. rem, Iya, iya. rem udah enggak fungsi. Oh. Terakhir diganjel. Wah. Pakai jasa ganjel itu loh. Heeh. Dah, terus disorong wis baru. Aman kasih 10.000 ke tukang dorong itu. Red masuk tol. Tol dulu masih bayar tunai. Wah, di tol wah iki tol penak banget. Penak lancar. Tenang. Masuk tol Jakarta 4 jalur to wisan. Wung, wah etane iki. Banter kabeh. Oh, rasane mbok ndang tekan bos. Selak disantak truk rampung loh. Bahkan kecepatan kijang sama truk itu masih kencengan truk. Terus masuk Senayan kan belum ada Google Map. Iya. Wah, kita nanya, pokoknya iso intinya sampai Senayan. Iya, sampai Senayan itu teman-teman sudah jualan, aku baru nyampe. Berarti event sudah mulai. Sudah jalan. Event kita udah jalan baru ya. sampai. Oke. Tapi untung setan kita karena setan sisa dikasih tadi lah. Iya. Itu agak di belakang. Setannya agak mojok di belakang, dekat pintu loading. Bukan pintu masuk, jauh dari pintu masuk. Iya. Akhirnya Kijang boleh masuk, tak lobby-lobby, Kijang ini boleh masuk. Oke. Kebetulan setanku di pojokan. Heeh. Dia nggak tahu ceritanya, dia diem aja. Dia nunggu kakak iparnya mau melahirkan. Jebel lahir-lahir. Kurang ajar. Nah, udah gitu. Pas loading karena sudah mulai jualan, jadi Kijang nggak bisa keluar lagi. Heeh. Ya wes malah tak template-templatenya stan kuning pojokan toh. Dadi display. Dadi display kayak banget. Stan kuwi mungkin koyo telung setan paling. Kira-kira lo Kijang iki ya. Langsung tak centel-centelnya pakai raffia itu. Iya. Laris, Bu. Oh, saat itu. Saat itu. Karena waktu itu bintang tamunya ya Outright. Oke, Kita Madball main dah ya. Pak ada bintang tamu luar juga main. Oh. Yang jelas Outright. Outright main ya. Ya pembawa Outright, Gugat, band-band Bandung. Ya istilahnya pas genre-ne juga kan ngono.